Saya Distrik Purwandi, CGP Angkatan 9, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dari SMA Negeri 3 Mandau. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan pra observasi bersama dengan Bu. Dari Dinas PD. Ya, selamat pagi Bu Regina. Selamat pagi Pak Destri. Sehat Bu Regina? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi kelas ya Bu Regina ya. Jadi sebelum Bu Regina masuk ke kelas, nanti saya observasi di kelas tentang pembelajaran nanti di kelas. Kita akan mengadakan pra observasi dulu. Jadi tujuan pra observasi ini yang pertama yaitu adalah membicarakan tentang rubrik penilaian nanti yang di kelas yang akan saya lakukan observasinya, yaitu rubrik penilaiannya nanti tentang tujuan pembelajarannya. Kira-kira apa nih Bu Regina? Ketika supervisi itu tujuan pembelajaran yang ingin saya dan anak-anak capai ya Pak Destri, itu adalah dapat mengolah data dan menggunakan alat ukur. Dalam hal ini saya menggunakan jangka sorong. Anak-anak menggunakan jangka sorong dan dapat mengolah datanya seperti itu dari hasil pengukuran yang mereka lakukan di kelas. Seperti itu. Baik, berarti tujuan pembelajarannya itu penggunaan alat ya? Iya Pak. Alat ukur Jangka sorong. Jangka sorong ya. Selanjutnya bagaimana nih Bu Regina? Area pengembangan yang mana yang ingin dicapai? Secara garis besarnya Pak, area pengembangan yang ingin dicapai itu adalah anak dapat menggunakan alat ukur. Dalam hal ini spesifiknya itu jangka sorong Pak. Itu dapat menggunakan alat ukurnya, dapat mengukur benda-benda yang bisa diukur oleh jangka sorong, dapat menggunakan prinsip-prinsip angka penting dalam pengukurannya seperti itu. Baik, berarti penggunaan alat ukurnya ya? Iya Pak. Baik, berarti Bu Regina. Selanjutnya kira-kira rancangan seperti apa nih yang akan diterapkan nanti pada saat pembelajaran di kelas? Rancangan yang ada di dalam pikiran saya itu anak kita buat berkelompok Pak. Anak kita buat berkelompok, lalu nanti akan ada sedikit demonstrasi menggunakan media pembelajaran. Dalam hal ini itu saya menggunakan PowerPoint. Lalu nanti anak akan saya bagi berkelompok, 5 kelompok. Dalam rancangan saya itu per kelompok itu akan disediakan alatnya seperti itu. Ada jangka sorongnya, lalu ada barang-barang atau benda-benda yang harus mereka ukur seperti itu. Dan lembar kerjanya jangan lupa. Ya, baik. Berarti strateginya atau model pembelajaran cara berkelompok ya. Nanti anak juga melakukan demonstrasi, terus selanjutnya per kelompoknya dibagi 5 kelompok, seperti itu ya? Iya. Secara garis besar seperti itu. Seperti bagi 5 kelompok ya. Baik, itu rancangan yang akan diterapkan di kelas. Selanjutnya tadi juga Bu Regina juga sudah menyebutkan media ya? Iya, medianya PowerPoint tadi Pak. PowerPoint ya, medianya PowerPoint. Tadi saya dengar juga tuh ada LKPD ya? Iya, lembar kerja peserta didik. Jadi mereka nanti mengolah datanya, mencatat datanya dapat di situ. Baik, berarti rancangan sudah dapat. Kita buat kesimpulan lagi dari awal tadi tujuan pelajaran menggunakan alat sorong. Terus area pengembangan yang ingin dicapai itu tadi pembelajarannya, seperti apa rancangannya, itu berkelompok, melakukan demonstrasi, terus medianya menggunakan LKPD, PowerPoint, seperti itu ya Bu Regina ya? Iya Pak. Kira-kira ini kapan nih kita akan bisa laksanakan supervisinya di kelas? Kebetulan saya masuk di kelas 10-1 itu hari Selasa. Jadi karena sekarang Jumat, mungkin hari Selasa minggu depan seperti itu. Berarti di kelas 10-1 hari Selasa. Iya Pak. Di jam keberapa? Di jam 5 dan 6. Jam ke-5 Dan 6. di 2 jam ya? Iya, 2 jam pelajaran ya? Baik, Bu Regina. Jadi harinya sudah dapat, kapan waktu dilaksanakan. Nanti saya akan melakukan observasi nih di kelas sama Bu Regina. Sebelum kita akhiri nih,
percakapan pra supervisi ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan nih dari hasil percakapan kita dari tadi? Yang saya dapatkan itu mungkin gambaran yang sebelumnya belum terlalu jelas, ini karena sudah istilahnya dibayangkan Ya. gitu ya Pak ya, jadi bisa lebih kontekstual dalam kepala saya nanti Ya, di kelas betul. akan seperti apa yang dibuat dan segala macamnya itu. Mudah-mudahan saja berjalan lancar di kelas itu. Ya, berarti Ibu sudah mengerti nanti apa yang akan saya nilai, kegiatan apa saja nanti yang Ibu lakukan, jadi seperti itu. Jadi fungsi pra supervisi ini kira-kira seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri nih, Bu Regina, mungkin di hari Selasa ya kita ketemu lagi ya. Iya Pak. Ya, seperti itu ya Bu Regina ya. Terima kasih Bu Regina ya pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Regina, gimana tadi nih perasaannya setelah diobservasi nih? Perasaan saya alhamdulillah lega. Lega ya? Ya, lega. Sudah ada menyelesaikan yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk Iya. anak-anak tadi. Seperti itu Pak. Berarti rasanya lega ya? Iya. Menyenangkan lah. Oh, menyenangkan juga. Alhamdulillah, berarti saya seperti tidak terpaksa lah masuk ke kelas, tidak dibayang-bayangi seperti apa di belakang saya tadi ya. Bu Regina, menurut Bu Regina sendiri nih, tadi kan di observasi kita ada membicarakan tentang pengembangan yang akan dicapai. Masih ingat Bu Regina pengembangan yang mau dicapai tadi apa? Anak dapat menggunakan Alat alat ukur jangka sorong, dapat mengolah datanya, Ya, dan dapat mendemonstrasikan seperti itu. ya. Menurut Bu Regina sendiri nih, area pengembangan itu apakah sudah dicapai? Menurut saya kalau kita bicara, mungkin lebih gampang kalau bicara skala ya Pak ya. Ya. 70% anak mungkin sudah dapat mencapai area pengembangan yang kita inginkan seperti itu. Tapi 30%-nya masih belum. Seperti itu. Menurut saya ya Pak ya, yang saya rasakan gitu. Berarti 70% ya, kalau Iya. kita buatkan angkanya ya. Iya. Berarti yang tidak tercapai itu hanya 30%. Iya, menurut saya. Bisa dibilang sedikit lah Bu Regina ya. Itu menurut Bu Regina. Kalau rancangan yang akan diterapkan seperti apa? Untuk kedepannya seperti itu. Ya, bisa. Mungkin untuk kedepannya dari media pembelajarannya mungkin Pak. Saya kan kemarin itu menggunakan PowerPoint ya, seperti itu. Nah mungkin dari PowerPoint ini anak kan sudah terbiasa, anak zaman sekarang itu kan sudah terbiasa terpapar sama yang namanya PowerPoint dan segala macamnya. Mungkin next time-nya di waktu lain itu saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih eye catching
untuk Oke, anak-anak Cin. seperti itu. Yang lebih menarik tampilannya mungkin, jadi dengan seperti itu dapat meningkatkan minat anak untuk belajar. Kalau minatnya sudah ada, tentu nanti di prosesnya akan lebih mudah gitu, menurut saya ya Pak ya. Iya, betul. Seperti apa tuh gambarnya? Eye catching. Mungkin gini, Ah. dari zaman sekarang itu ada yang namanya artificial intelligence ya Pak ya. Oh, AI. Jadi Iya, kita iya, akan betul, betul. mengintegrasikan AI Iya. ke pembelajaran kita seperti itu. Berarti AI ya. Iya. Ini ke rancangan untuk kedepannya ya. Berarti tadi Bu Regina sudah bicara, yang saya tangkap tadi menggunakan media, terus menggunakan aplikasi juga ya, seperti AI terkait dalam pembelajarannya. Seperti itu ya Bu Regina ya. Iya Pak. Kira-kira nih kapan akan diterapkan nih? Mungkin sebisa mungkin secepatnya. Ya, betul. Lebih baik lebih cepat lebih baik seperti Iya, itu betul. ya. Mungkin di pembelajaran di kelas lain nanti yang akan saya ajar, saya akan mencoba gitu menggunakan berbagai variasi media pembelajaran seperti itu. Itu sih, Pak. Baik. Untuk rencana kedepannya udah ini ya, berarti secepat mungkin ya. Iya. Mungkin di kelas yang berikutnya setelah di 10.1 mungkin masuk di kelas 10 berapa lagi, seperti itu ya Bu Regina ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Bu Regina atas jawabannya. Semoga apa yang menjadi rencana ke depan dapat terrealisasi dengan baik. Ya, sebelum diakhiri nih, Bu Regina nih, apa yang udah Ibu Regina dapatkan nih dari pasca observasi ini? Saya jadi bisa merefleksi dan mengevaluasi apa yang saya lakukan sebelumnya ketika supervisi seperti itu Pak. Jadi lebih sadar ada detail-detail yang harus saya perbaiki, yang harus secepatnya diperbaiki, diterapkan. Harus lebih sadar lagi untuk cari ide-ide baru nih, bagaimana anak bisa tertarik untuk belajar dengan kita seperti Iya. itu. Iya, baik Bu Regina, terima kasih ya atas pertemuannya pasca observasi ini. Mungkin kedepannya saya bisa lakukan observasi lagi nih di kelas yang Ya, lebih. ditunggu. Ya, kalau ini kan kelas 10 nih, Hmm. mungkin tadi kelas 11 kita jumpa lagi. Ditunggu Pak. Baik ya Bu Regina ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Regina, gimana tadi nih perasaannya setelah diobservasi nih? Perasaan saya alhamdulillah lega. Lega ya? Ya, lega. Sudah dapat menyelesaikan yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk Iya. anak-anak tadi. Seperti itu Pak. Berarti rasanya lega ya? Iya. Menyenangkan lah. Oh, menyenangkan juga. Alhamdulillah, berarti saya seperti tidak terpaksa lah masuk ke kelas, tidak dibayang-bayangi seperti apa lah di belakang saya tadi ya. Bu Regina, menurut Bu Regina sendiri nih, tadi kan di observasi kita ada membicarakan tentang pengembangan yang akan dicapai. Masih ingat Bu Regina pengembangan yang mau dicapai tadi apa? Anak dapat menggunakan Alat alat ukur jangka sorong, dapat mengolah datanya, Ya, dan dapat mendemonstrasikan seperti itu. ya. Menurut Bu Regina sendiri nih, area pengembangan itu apakah sudah dicapai? Menurut saya kalau kita bicara, mungkin lebih gampang kalau bicara skala ya Pak ya. Ya. 70% anak mungkin sudah dapat mencapai area pengembangan yang kita inginkan seperti itu. Tapi 30%-nya masih belum. Seperti itu. Menurut saya ya Pak ya, yang saya rasakan gitu. Berarti 70% ya, kalau Iya. kita buatkan angkanya ya. Iya. Berarti yang tidak tercapai itu hanya 30%. Iya, menurut saya. Bisa dibilang sedikit lah Bu Regina ya. Itu menurut Bu Regina. Kalau rancangan yang akan diterapkan seperti apa? Untuk kedepannya seperti itu. Ya, bisa. Mungkin untuk kedepannya dari media pembelajarannya mungkin Pak. Saya kan kemarin itu menggunakan PowerPoint ya, seperti itu. Nah mungkin dari PowerPoint ini anak kan sudah terbiasa, anak zaman sekarang itu kan sudah terbiasa terpapar sama yang namanya PowerPoint dan segala macam.
aplikasinya. Mungkin next time-nya di waktu lain itu saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih eye catching untuk anak-anak, seperti itu, yang lebih menarik tampilannya mungkin. Jadi dengan seperti itu dapat meningkatkan minat anak untuk belajar. Kalau minatnya sudah ada, tentu nanti di prosesnya akan lebih mudah gitu, menurut saya ya Pak ya. Iya, betul. Seperti apa tuh gambarnya? Eye catching. Mungkin gini, dari zaman sekarang itu ada yang namanya artificial intelligence ya Pak ya. Oh, AI. Jadi Iya, kita iya, akan betul, betul. mengintegrasikan AI Iya. ke pembelajaran kita seperti itu. Berarti AI ya. Iya. Ini ke rancangan untuk kedepannya ya. Berarti tadi Bu Regina sudah bicara, yang saya tangkap tadi menggunakan media, terus menggunakan aplikasi juga ya, seperti AI terkait dalam pembelajarannya. Seperti itu ya Bu Regina ya. Iya Pak. Kira-kira nih kapan akan diterapkan nih? Mungkin sebisa mungkin secepatnya. Ya, betul. Lebih baik, lebih cepat lebih baik seperti Iya, itu betul. ya. Mungkin di pembelajaran di kelas lain nanti yang akan saya ajar, saya akan mencoba gitu menggunakan berbagai variasi media pembelajaran seperti itu. Itu sih, Pak. Baik. Untuk rencana kedepannya udah ini ya, berarti secepat mungkin ya. Iya. Mungkin di kelas yang berikutnya setelah di 10.1 mungkin masuk di kelas 10 berapa lagi, seperti itu ya Bu Regina ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Bu Regina atas jawabannya. Semoga apa yang menjadi rencana ke depan dapat terrealisasi dengan baik. Ya, sebelum diakhiri nih, Bu Regina nih, apa yang udah Ibu Regina dapatkan nih dari pasca observasi ini? Saya jadi bisa merefleksi dan mengevaluasi apa yang saya lakukan sebelumnya ketika supervisi seperti itu Pak. Jadi lebih sadar ada detail-detail yang harus saya perbaiki, yang harus secepatnya diperbaiki, diterapkan. Harus lebih sadar lagi untuk cari ide-ide baru nih, bagaimana anak bisa tertarik untuk belajar dengan kita seperti itu. Iya, baik Bu Regina, terima kasih ya atas pertemuannya pasca observasi ini. Mungkin kedepannya saya bisa lakukan observasi lagi nih di kelas yang lebih. Ditunggu. Ya, kalau ini kan kelas 10 nih, mungkin tadi kelas 11 kita jumpa lagi. Ditunggu Pak. Baik ya Bu Regina ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Regina, gimana tadi nih perasaannya setelah diobservasi nih? Perasaan saya alhamdulillah lega. Lega ya? Iya, lega. Sudah dapat menyelesaikan yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk Iya. anak-anak tadi. Seperti itu Pak. Berarti rasanya lega ya? Iya. Menyenangkan lah. Oh, menyenangkan juga. Alhamdulillah, berarti saya seperti tidak terpaksa lah masuk ke kelas, tidak dibayang-bayangi seperti apa di belakang sana tadi ya. Bu Regina, menurut Bu Regina sendiri nih, tadi kan di observasi kita ada membicarakan tentang pengembangan yang akan dicapai. Masih ingat Bu Regina pengembangan yang mau dicapai tadi apa? Anak dapat menggunakan alat ukur jangka sorong, dapat mengolah datanya, Ya, dan dapat mendemonstrasikan seperti itu. ya. Menurut Bu Regina sendiri nih, area pengembangan itu apakah sudah dicapai? Menurut saya kalau kita bicara, mungkin lebih gampang kalau bicara skala ya Pak ya. 70% anak mungkin sudah dapat mencapai area pengembangan yang kita inginkan seperti itu. Tapi 30%-nya masih belum. Seperti itu. Menurut saya ya Pak ya, yang saya rasakan gitu. Berarti 70% ya, kalau Iya. kita buatkan angkanya ya. Iya. Berarti yang tidak tercapai itu hanya 30%. Iya, menurut saya. Bisa dibilang sedikit lah Bu Regina ya. Itu menurut Bu Regina. Kalau rancangan yang akan diterapkan seperti apa? Untuk kedepannya seperti itu. Ya, bisa. Mungkin untuk kedepannya dari media pembelajarannya mungkin Pak. Saya kan kemarin itu menggunakan
PowerPoint ya, seperti itu. Nah mungkin dari PowerPoint ini anak kan sudah terbiasa, anak zaman sekarang itu kan sudah terbiasa terpapar sama yang namanya PowerPoint dan segala macamnya. Mungkin next time-nya di waktu lain itu saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih eye catching untuk anak-anak, seperti itu, yang lebih menarik tampilannya mungkin. Jadi dengan seperti itu dapat meningkatkan minat anak untuk belajar. Kalau minatnya sudah ada, tentu nanti di prosesnya akan lebih mudah menurut saya ya Pak ya. Iya, betul. Seperti apa tuh gambarnya? Eye catching. Mungkin gini, dari zaman sekarang itu ada yang namanya artificial intelligence ya Pak ya. Oh, AI. Jadi kita akan mengintegrasikan AI Iya. ke pembelajaran kita seperti itu. Berarti AI ya. Iya. Ini ke rancangan untuk kedepannya ya. Berarti tadi Bu Regina sudah bicara, yang saya tangkap tadi menggunakan media, terus menggunakan aplikasi juga ya, seperti AI terkait dalam pembelajarannya. Seperti itu ya Bu Regina ya. Iya Pak. Kira-kira nih kapan akan diterapkan nih? Mungkin sebisa mungkin secepatnya. Ya, betul. Lebih baik, lebih cepat lebih baik seperti Iya, itu betul. ya. Mungkin di pembelajaran di kelas lain nanti yang akan saya ajar, saya akan mencoba gitu menggunakan berbagai variasi media pembelajaran seperti itu. Itu sih, Pak. Baik. Untuk rencana kedepannya udah ini ya, berarti secepat mungkin ya. Iya. Mungkin di kelas yang berikutnya setelah di 10.1 mungkin masuk di kelas 10 berapa lagi, seperti itu ya Bu Regina ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Bu Regina atas jawabannya. Semoga apa yang menjadi rencana ke depan dapat terrealisasi dengan baik. Ya, sebelum diakhiri nih, Bu Regina nih, apa yang udah Ibu Regina dapatkan nih dari pasca observasi ini? Saya jadi bisa merefleksi dan mengevaluasi apa yang saya lakukan sebelumnya ketika supervisi seperti itu Pak. Jadi lebih sadar ada detail-detail yang harus saya perbaiki, yang harus secepatnya diperbaiki, diterapkan. Harus lebih sadar lagi untuk cari ide-ide baru nih, bagaimana anak bisa tertarik untuk belajar dengan kita seperti Iya. itu. Iya, baik Bu Regina, terima kasih ya atas pertemuannya pasca observasi ini. Mungkin kedepannya saya bisa lakukan observasi lagi nih di kelas yang Ya, lebih. ditunggu. Ya, kalau ini kan kelas 10 nih, mungkin tadi kelas 11 kita jumpa lagi. Ditunggu Pak. Baik ya Bu Regina ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Purwandi, CGP Angkatan 9, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dari SMA Negeri 3 Mandau. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan pra observasi bersama dengan Bu. Oktawa dari Dinas PD. Ya, selamat pagi Bu Regina. Selamat pagi Pak Destri. Sehat Bu Regina? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi kelas ya Bu Regina ya. Jadi sebelum Bu Regina masuk ke kelas, nanti saya observasi di kelas tentang pembelajaran nanti di kelas. Kita akan mengadakan pra observasi dulu. Jadi tujuan pra observasi ini yang pertama yaitu adalah membicarakan tentang rubrik penilaian nanti yang di kelas yang akan saya lakukan observasinya, yaitu rubrik penilaiannya nanti tentang tujuan pembelajarannya. Kira-kira apa nih Bu Regina? Ketika supervisi itu tujuan pembelajaran yang ingin saya dan anak-anak capai ya Pak Destri, itu adalah dapat mengolah data dan menggunakan alat ukur. Dalam hal ini saya menggunakan jangka sorong. Ya, Anak-anak menggunakan jangka sorong dan dapat mengolah datanya seperti itu dari hasil pengukuran yang mereka lakukan di kelas. Seperti itu. Baik, berarti tujuan pembelajarannya itu penggunaan alat ya? Iya Pak. Alat ukur Jangka sorong. Jangka sorong ya. Selanjutnya bagaimana nih Bu Regina? Area pengembangan yang mana ini yang ingin dicapai?
Secara garis besarnya Pak, area pengembangan yang ingin dicapai itu adalah anak dapat menggunakan alat ukur. Dalam hal ini spesifiknya itu jangka sorong Pak. Itu dapat menggunakan alat ukurnya, dapat mengukur benda-benda yang bisa diukur oleh jangka sorong, dapat menggunakan prinsip-prinsip angka penting dalam pengukurannya, seperti itu. Baik, berarti penggunaan alat ukurnya ya. Iya Pak. Baik, mungkin Bu Regina. Selanjutnya kira-kira rancangan seperti apa nih yang akan diterapkan nanti pada saat pembelajaran di kelas? Rancangan yang ada di dalam pikiran saya itu anak kita buat berkelompok Pak. Anak kita buat berkelompok, lalu nanti akan ada sedikit demonstrasi menggunakan media pembelajaran. Dalam hal ini itu saya menggunakan PowerPoint. Lalu nanti anak akan saya bagi berkelompok, 5 kelompok. Dalam rancangan saya itu per kelompok itu akan disediakan alatnya seperti itu. Ada jangka sorongnya, lalu ada barang-barang atau benda-benda yang harus mereka ukur seperti itu. Dan lembar kerjanya jangan lupa. Ya, baik. Berarti strateginya atau model pembelajaran cara berkelompok ya. Nanti anak juga melakukan demonstrasi, terus selanjutnya per kelompoknya dibagi 5 kelompok, seperti itu ya? Iya. Secara garis besar seperti itu. Seperti bagi 5 kelompok ya. Baik, itu rancangan yang akan diterapkan di kelas. Selanjutnya tadi juga Bu Regina juga sudah menyebutkan media ya? Iya, medianya PowerPoint tadi. PowerPoint ya, medianya PowerPoint. Tadi saya dengar juga tuh ada LKPD ya? Iya, lembar kerja peserta didik. Jadi mereka nanti mengolah datanya, mencatat datanya dapat di situ. Baik, berarti rancangan sudah dapat. Kita buat kesimpulan lagi dari awal tadi tujuan pelajaran menggunakan alat sorong. Terus area pengembangan yang ingin dicapai itu tadi pembelajarannya, seperti apa rancangannya, itu berkelompok, melakukan demonstrasi. Terus medianya menggunakan LKPD, PowerPoint, seperti itu ya Bu Regina ya? Iya Pak. Kira-kira ini kapan nih kita akan bisa laksanakan supervisinya di kelas? Kebetulan saya masuk di kelas 10-1 itu hari Selasa. Jadi karena sekarang Jumat, mungkin hari Selasa minggu depan seperti itu. Berarti di kelas 10-1 hari Selasa. Iya Pak. Di jam keberapa? Di jam 5 dan 6. Jam ke-5 Dan 6. di 2 jam ya? Iya, 2 jam pelajaran. Baik, Bu Regina. Jadi harinya sudah dapat, kapan waktu dilaksanakan. Nanti saya akan melakukan observasi nih di kelas sama Bu Regina. Sebelum kita akhiri nih percakapan pra supervisi ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan nih dari hasil percakapan kita dari tadi? Yang saya dapatkan itu mungkin gambaran yang sebelumnya belum terlalu jelas, ini karena sudah istilahnya dibayangkan gitu ya Pak ya, jadi bisa lebih kontekstual kepala saya nanti di kelas akan seperti apa, akan apa yang dibuat dan segala macamnya. Itu mudah-mudahan saja berjalan lancar di kelas. Ya, berarti Ibu sudah mengerti nanti apa yang akan saya nilai, kegiatan apa saja nanti yang Ibu lakukan, jadi seperti itu. Jadi fungsi pra supervisi ini kira-kira seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu Regina, mungkin di hari Selasa ya kita ketemu lagi ya. Iya Pak. Ya, seperti itu ya Bu Regina ya. Terima kasih Bu Regina ya pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Regina, gimana tadi nih perasaannya setelah diobservasi nih? Perasaan saya alhamdulillah lega. Lega ya? Iya, lega. Sudah dapat menyelesaikan yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk anak-anak tadi. Seperti itu Pak. Berarti rasanya lega ya? Iya. Menyenangkan lah. Oh, menyenangkan juga? Alhamdulillah, berarti saya seperti tidak terpaksa lah masuk ke kelas, tidak dibayang-bayangi seperti apa lah di belakang sana tadi ya. Bu Regina, menurut Bu Regina sendiri nih, tadi kan di observasi kita ada membicarakan tentang pengembangan yang akan dicapai. Masih ingat
Bu Regina, pengembangan yang mau dicapai tadi apa? Anak dapat menggunakan alat ukur ya, jangka sorong, dapat mengolah datanya, ya, dan dapat mendemonstrasikan seperti itu. ya. Menurut Bu Regina sendiri nih, area pengembangan itu apakah sudah dicapai? Menurut saya kalau kita bicara, mungkin lebih gampang kalau bicara skala ya Pak ya. 70% anak mungkin sudah dapat mencapai area pengembangan yang kita inginkan, tapi 30%-nya masih belum. Menurut saya ya Pak ya, yang saya rasakan gitu. Berarti 70% ya, kalau kita buatkan angkanya ya. Berarti yang tidak tercapai itu hanya 30%. Iya, menurut saya. Bisa dibilang sedikit lah Bu Regina ya. Itu menurut Bu Regina. Kalau rancangan yang akan diterapkan seperti apa? Untuk kedepannya seperti itu. Ya, bisa. Mungkin untuk kedepannya dari media pembelajarannya mungkin Pak. Saya kan kemarin itu menggunakan PowerPoint ya, seperti itu. Nah mungkin dari PowerPoint ini anak kan sudah terbiasa, nah zaman sekarang itu kan sudah terbiasa terpapar sama yang namanya PowerPoint dan segala macamnya. Mungkin next time-nya di waktu lain itu saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih eye catching untuk anak-anak, seperti itu, yang lebih menarik tampilannya mungkin. Jadi dengan seperti itu dapat meningkatkan minat anak untuk belajar. Kalau minatnya sudah ada, tentu nanti di prosesnya akan lebih mudah gitu, menurut saya ya Pak ya. Iya, betul. Seperti apa tuh gambarnya? Eye catching. Mungkin gini, dari zaman sekarang itu ada yang namanya artificial intelligence ya Pak ya. AI, ya. Jadi Ya, kita ya, akan betul, mengintegrasikan AI ya. ke pembelajaran kita seperti itu. Berarti AI ya. Iya. Ini ke rancangan untuk kedepannya ya. Berarti tadi Bu Regina sudah bicara, yang saya tangkap tadi menggunakan media, terus menggunakan aplikasi juga ya, seperti AI terkait dalam pembelajarannya. Seperti itu ya Bu Regina ya. Iya Pak. Kira-kira nih kapan akan diterapkan nih? Mungkin sebisa mungkin secepatnya. Ya, betul. Lebih baik, lebih cepat lebih baik seperti Iya, itu betul. ya. Gitu. Mungkin di pembelajaran di kelas lain nanti yang akan saya ajar, saya akan mencoba gitu menggunakan berbagai variasi media pembelajaran seperti itu. Itu sih, Pak. Baik. Untuk rencana kedepannya udah ini ya, berarti secepat mungkin ya. Iya. Mungkin di kelas yang berikutnya, setelah di 10.1 mungkin masuk di kelas 10 berapa lagi, seperti itu ya Bu Regina ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Bu Regina atas jawabannya. Semoga apa yang menjadi rencana ke depan dapat terrealisasi dengan baik. Ya, sebelum diakhiri nih, Bu Regina nih, apa yang udah Ibu Regina dapatkan nih dari pasca observasi ini? Saya jadi bisa merefleksi dan mengevaluasi apa yang saya lakukan sebelumnya ketika supervisi seperti itu Pak. Jadi lebih sadar ada detail-detail yang harus saya perbaiki, yang harus secepatnya diperbaiki, diterapkan. Harus lebih sadar lagi untuk cari ide-ide baru nih, bagaimana anak bisa tertarik untuk belajar dengan kita. Iya. Iya. Baik Bu Regina, terima kasih ya atas pertemuannya pasca observasi ini. Mungkin kedepannya saya bisa lakukan observasi lagi nih di kelas yang lebih. Ditunggu. Ya, kalau ini kan kelas 10 nih, mungkin tadi kelas 11 kita jumpa lagi. Ditunggu Pak. Baik ya Bu Regina ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Regina, gimana tadi nih perasaannya setelah diobservasi nih? Perasaan saya alhamdulillah lega. Lega ya? Iya, lega. Sudah dapat menyelesaikan yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk anak-anak tadi. Seperti itu Pak. Berarti rasanya lega ya? Iya. Menyenangkan lah. Oh, menyenangkan juga. Alhamdulillah, berarti saya seperti tidak terpaksa lah masuk ke kelas, tidak dibayang-bayangi seperti apa lah di belakang sana tadi ya. Bu Regina, menurut Bu Regina sendiri nih,
tadi kan di pra observasi kita ada membicarakan tentang pengembangan yang akan dicapai. Masih ingat Bu Regina pengembangan yang mau dicapai tadi apa? Anak dapat menggunakan alat ukur jangka sorong, dapat mengolah datanya, Ya, dan dapat mendemonstrasikan seperti itu. ya. Menurut Bu Regina sendiri nih, area pengembangan itu apakah sudah dicapai? Menurut saya kalau kita bicara, mungkin lebih gampang kalau bicara skala ya Pak ya. 70% anak mungkin sudah dapat mencapai area pengembangan yang kita inginkan. Tapi 30%-nya masih belum. Seperti itu. Menurut saya ya Pak ya, yang saya rasakan gitu. Berarti 70% ya, kalau Ya. kita buatkan angkanya ya. Iya. Berarti yang tidak tercapai itu hanya 30%. Iya, menurut Jadi, saya. bisa dibilang sedikit lah Bu Regina ya. Itu menurut Bu Regina. Kalau rancangan yang akan diterapkan seperti apa? Untuk kedepannya seperti itu. Ya, bisa. Mungkin untuk kedepannya dari media pembelajarannya mungkin Pak. Saya kan kemarin itu menggunakan PowerPoint ya, seperti itu. Nah mungkin dari PowerPoint ini anak kan sudah terbiasa, anak zaman sekarang itu kan sudah terbiasa terpapar sama yang namanya PowerPoint dan segala macamnya. Mungkin next time-nya di waktu lain itu saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih eye catching untuk anak-anak seperti itu, yang lebih menarik tampilannya mungkin. Jadi dengan seperti itu dapat meningkatkan minat anak untuk belajar. Kalau minatnya sudah ada, tentu nanti di prosesnya akan lebih mudah gitu, menurut saya ya Pak ya. Iya, betul. Seperti apa tuh gambarnya? Eye catching. Mungkin gini, dari zaman sekarang itu ada yang namanya artificial intelligence ya Pak ya. Oh, AI ya. Jadi Iya, kita iya, akan betul, betul. mengintegrasikan AI Iya. ke pembelajaran kita seperti itu. Berarti AI ya. Iya. Ini ke rancangan untuk kedepannya ya. Berarti tadi Bu Regina sudah bicara, yang saya tangkap tadi menggunakan media, terus menggunakan aplikasi juga ya, seperti AI terkait dalam pembelajarannya. Seperti itu ya Bu Regina ya. Iya Pak. Kira-kira nih kapan nih akan diterapkan nih? Mungkin sebisa mungkin secepatnya. Ya, betul. Lebih baik, lebih cepat lebih baik seperti Iya, itu betul. ya. Gitu. Mungkin di pembelajaran di kelas lain nanti yang akan saya ajar, saya akan mencoba gitu menggunakan berbagai variasi media pembelajaran seperti itu. Itu sih, Pak. Baik. Untuk rencana kedepannya udah ini ya, berarti secepat mungkin ya. Iya. Mungkin di kelas yang berikutnya, setelah di 10.1 mungkin masuk di kelas 10 berapa lagi, seperti itu ya Bu Regina ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Bu Regina atas jawabannya. Semoga apa yang menjadi rencana ke depan dapat terrealisasi dengan baik. Ya, sebelum diakhiri nih, Bu Regina nih, apa yang udah Ibu Regina dapatkan nih dari pasca observasi ini? Saya jadi bisa merefleksi dan mengevaluasi apa yang saya lakukan sebelumnya ketika supervisi seperti itu Pak. Jadi lebih sadar ada detail-detail yang harus saya perbaiki, yang harus secepatnya diperbaiki, diterapkan. Harus lebih sadar lagi untuk cari ide-ide baru nih, bagaimana anak bisa tertarik untuk belajar dengan kita seperti Iya. itu. Iya, baik Bu Regina, terima kasih ya atas pertemuannya pasca observasi ini. Mungkin kedepannya saya bisa lakukan observasi lagi nih di kelas yang Ya, lebih. ditunggu. Ya, kalau ini kan kelas 10 nih, mungkin tadi kelas 11 kita jumpa lagi. Ditunggu Pak. Baik ya Bu Regina ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Distrik Purwandi, CGP Angkatan 9, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dari SMA Negeri 3 Mandau. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan pra observasi bersama dengan Bu. Oktav dari SPD. Ya, selamat pagi Bu Regina. Selamat pagi Pak Destri. Sehat Bu Regina?
Alhamdulillah sehat. Bapak sehat? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi kelas ya Bu Regina ya. Jadi sebelum Bu Regina masuk ke kelas, nanti saya observasi di kelas tentang pembelajaran nanti di kelas. Kita akan mengadakan pra-observasi dulu. Jadi tujuan pra-observasi ini yang pertama yaitu adalah membicarakan tentang rubrik penilaian nanti yang di kelas yang akan saya lakukan observasinya, yaitu rubrik penilaiannya nanti tentang tujuan pembelajarannya. Kira-kira apa nih Bu Regina? Ketika supervisi itu tujuan pembelajaran yang ingin saya dan anak-anak capai ya Pak Destri, itu adalah dapat mengolah data dan menggunakan alat ukur. Dalam hal ini saya menggunakan jangka sorong. Anak-anak menggunakan jangka sorong dan dapat mengolah datanya seperti itu dari hasil pengukuran yang mereka lakukan di kelas. Seperti itu. Baik, berarti tujuan pembelajarannya itu penggunaan alat ya? Iya Pak. Alat ukur Jangka sorong. Jangka sorong ya. Selanjutnya bagaimana nih Bu Regina? Area pengembangan yang mana ini yang ingin dicapai? Secara garis besarnya Pak, area pengembangan yang ingin dicapai itu adalah anak dapat menggunakan alat ukur. Dalam hal ini spesifiknya itu jangka sorong Pak. Itu dapat menggunakan alat ukurnya, dapat mengukur benda-benda yang bisa diukur oleh jangka sorong, dapat menggunakan prinsip-prinsip angka penting dalam pengukurannya seperti itu. Baik, berarti penggunaan alat ukurnya ya? Iya Pak. Baik, Bu Regina. Selanjutnya kira-kira rancangan seperti apa nih yang akan diterapkan nanti pada saat pembelajaran di kelas? Rancangan yang ada di dalam pikiran saya itu anak kita buat berkelompok Pak. Anak kita buat berkelompok, lalu nanti akan ada sedikit demonstrasi menggunakan media pembelajaran. Dalam hal ini itu saya menggunakan PowerPoint. Lalu nanti anak akan saya bagi berkelompok, 5 kelompok. Dalam rancangan saya itu per kelompok itu akan disediakan alatnya seperti itu. Ada jangka sorongnya, lalu ada barang-barang atau benda-benda yang harus mereka ukur seperti itu. Dan lembar kerjanya jangan lupa. Ya, baik. Berarti strateginya atau model pembelajaran cara berkelompok ya. Nanti anak juga melakukan demonstrasi, terus selanjutnya per kelompoknya dibagi 5 kelompok, seperti itu ya? Iya. Secara garis besar seperti itu. Seperti bagi 5 kelompok ya. Baik, itu rancangan yang akan diterapkan di kelas. Selanjutnya tadi juga Bu Regina juga sudah menyebutkan media ya? Iya, medianya PowerPoint tadi Pak. PowerPoint ya, medianya PowerPoint. Tadi saya dengar juga tuh ada LKPD. Iya, lembar kerja peserta didik. Jadi mereka nanti mengolah datanya, mencatat datanya dapat di situ. Baik, berarti rancangan sudah dapat. Kita buat kesimpulan lagi dari awal tadi tujuan pelajaran menggunakan alat sorong. Terus area pengembangan yang ingin dicapai itu tadi pembelajarannya, seperti apa rancangannya, itu berkelompok, melakukan demonstrasi, terus medianya menggunakan LKPD, PowerPoint, seperti itu ya Bu Regina ya? Iya Pak. Kira-kira ini kapan nih kita akan bisa laksanakan supervisinya di kelas? Kebetulan saya masuk di kelas 10-1 itu hari Selasa. Jadi karena sekarang Jumat, mungkin hari Selasa minggu depan seperti itu. Berarti di kelas 10-1 hari Selasa. Iya Pak. Di jam keberapa? Di jam 5 dan 6. Jam ke-5 Dan 6. di 2 jam ya? Iya, 2 jam pelajaran. Baik, Bu Regina. Jadi harinya sudah dapat, kapan waktu dilaksanakan. Nanti saya akan melakukan observasi nih di kelas sama Bu Regina. Sebelum kita akhiri nih percakapan pra supervisi ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan nih dari hasil percakapan kita dari tadi? Yang saya dapatkan itu mungkin gambaran yang sebelumnya belum terlalu jelas, ini karena sudah istilahnya dibayangkan gitu ya Pak ya, jadi lebih
bisa lebih kontekstual kepala saya nanti Ya, di kelas betul. akan seperti apa yang dibuat dan segala macamnya itu. Mudah-mudahan saja berjalan lancar di kelas. Ya, berarti Ibu sudah mengerti nanti apa yang akan saya nilai, kegiatan apa saja nanti yang Ibu lakukan, jadi seperti itu. Jadi fungsi pra-supervisi ini kira-kira seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri nih, Bu Regina, mungkin di hari Selasa ya kita ketemu lagi ya. Iya Pak. Ya, seperti itu ya Bu Regina ya. Terima kasih Bu Regina ya pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.